pendengar, akan segera kita ikuti Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga di penghujung hayatnya. Diangkat dari sebuah buku karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selamat mengikuti. Di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Beberapa tahun menjelang pengangkatannya sebagai nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah semakin merasakan keprihatinan terhadap kaumnya yang banyak menganut kesyirikan dan khurafat. Beliau semakin banyak merenung dan pemikiran-pemikirannya semakin melebarkan jarak dengan pola pikir kaumnya. Muhammad bin Abdullah pun semakin sering mengasingkan diri. Beliau biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal air menuju ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, yaitu sejauh hampir 2 mil dari Mekkah. Beliau menghabiskan waktunya di tempat itu dengan beribadah dan berfikir. Beliau tidak merasa tenang dengan kondisi kaumnya yang masih terbelenggu kesyirikan yang usang dan rapuh. Akan tetapi, beliau juga tidak memiliki jalan yang terang, manhaj yang jelas, ataupun jalan yang harus dituju, yang berkenan di hatinya dan disetujuinya. Kegiatan itu terus berlangsung selama 3 tahun sebelum pengangkatan beliau sebagai Rasul. Ketika kegiatan uzlah atau pengasingan diri ini sudah memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmat-Nya terlimpah kepada seluruh penduduk bumi. Lalu dimuliakanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi, dan Jibril pun turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Aisyah Asy-Syiddiqah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuturkan mengenai titik awal kenabian tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa ar-ru'ya asy-syalihah atau mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi, melainkan sangat jelas, sejelas fajar yang menyingsing. Kemudian beliau suka menyendiri, dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya, kembali kepada keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari, datanglah kebenaran kepadanya saat beliau ada di Gua Hira tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Beliau berkata, lalu aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur lagi. Kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepasku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab,
aku tidak bisa membaca." Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah itu, Rasulullah pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Lantas menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sambil berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Lantas beliau diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada istrinya, "Ada apa denganku ini?" Beliau pun menuturkan apa yang terjadi dengannya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata kepadanya, "Sekali-sekali tidaklah demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapat kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini." Warokoh berkata, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeberkan pengalaman yang dialaminya. Warokoh pun kemudian berkata, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai aku masih bugar dan muda ketika itu, andai aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Kemudian tak berapa lama dari itu, Warokoh meninggal dunia, dan wahyu pun terputus mengalami masa vakum. Adapun mengenai masa vakum turunnya wahyu tersebut, menurut Ibnu Sa'ad, hal tersebut berlangsung selama beberapa hari saja. Tetapi kejadian tersebut membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung. Namun, setiap kali beliau mencapai puncak, malaikat Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Penegasan Jibril ini
dapat menenangkan kegundahan beliau, sehingga beliau dapat pulang dengan tenang. Tetapi ketika masa vakum tersebut masih saja berlangsung, beliau pun mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya. Dan malaikat Jibril pun kembali kepadanya di puncak gunung itu dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Setelah kevakuman wahyu itu terjadi selama kira-kira 10 hari, maka turunlah Jibril kembali membawa wahyu yang kedua. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa tersebut. Beliau bertutur, "Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya, sehingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Lantas mereka menyelimutiku. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, menyembah berhala, tinggalkanlah. Setelah itu, wahyu turun secara berkesinambungan dan teratur. Demikian Sirah Nabawiyah hari ini. Nantikan kelanjutannya di waktu dan gelombang yang sama.